Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis tanggal 11 Juli 2024. Saya mengucapkan salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah dalam hidup kita di pagi yang indah ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita awali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur buat perkenan-Mu bagi kami semua. Dari semalam hingga pagi ini, kami boleh ada dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi ini terambil dari Kolose 2 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Amin. Dari pembacaan kita, Kolose 2 ayat 1-5 diberi tema tanpa pembedaan. Ke dibawai lan basa Toraya nakua dak naden mak pasi sengaran. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, terkadang dalam persekutuan orang percaya memberikan hak istimewa kepada orang-orang yang selalu hadir dalam persekutuan. Punya kualitas dan dapat diandalkan daripada yang lain. Masih banyak juga jenis hak istimewa yang terjadi, baik itu kepada anak-anak, di kalangan anak muda, dan lain sebagainya. Di kalangan anak muda sekarang ini banyak terjadi, seperti ketika melihat orang yang good looking, sehingga mereka lebih memilih berkawan dengan mereka. Ini menjadi realitas kita selaku umat Tuhan di masa sekarang ini. Di sini Rasul Paulus mengungkapkan bahwa dia sebenarnya begitu berat berjuang menilik jemaat Tuhan yang ada di Kolose dan di Laodikia. Tetapi karena dia ingin supaya setiap orang itu bersatu dalam kasih, yakni mementingkan setiap orang dalam hikmat Kristus, seperti dalam ayat yang kedua. Pada Kristuslah terdapat harta, hikmat dan pengetahuan. Maka tentunya hikmat dari Kristus yang akan membuat kita mengasihi semua orang tanpa memandang kelebihan yang dimiliki. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, melihat saudara kita yang punya kelebihan menjadi sukacita bagi kita, bukan berarti memberikan hak istimewa tertentu yang membuatnya lebih daripada yang lain.
Persekutuan seperti yang diharapkan Paulus kepada jemaat di Kolose menjadi semangat bagi kita untuk terus membangun relasi yang tidak membeda-bedakan atau memilih yang menurut kita lebih pantas berdasarkan pertimbangan dan nilai duniawi. Hikmat dan pengetahuan yang sesungguhnya adalah berasal dari Kristus yang dikaruniakan kepada kita. Oleh karena itu, relasi yang harus dibangun adalah relasi yang didasarkan pada hikmat yang benar di dalam Dia. Hanya dengan relasi yang dibangun atas dasar hikmat Tuhan akan menghasilkan relasi yang penuh kasih dan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus senantiasa membimbing dan memperlengkapi kita semua. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah diperdengarkan kepada kami semua. Kiranya lewat hikmat dan pengetahuan yang dari Kristus senantiasa mengajarkan kami untuk selalu berserah dan mengandalkan Tuhan. Tuhan, tolong kami semua agar bisa melewati hari-hari hidup yang terus memohon hikmat dan pengetahuan dari Tuhan saja. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami menyerahkan langkah kehidupan kami selanjutnya, agar setiap waktu ke depannya Engkau akan selalu menyertai, melindungi, serta menjaga kemanapun kaki kami berjalan dan melangkah. Berkatilah apa saja yang kami lakukan sepanjang hari ini di dalam keampunan anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi ini, edisi Kamis 11 Juli 2024. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.